Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini ada dua pengumuman. Yang pertama adalah hari ini kita akan upload DCWT sedikit lebih pagi daripada biasanya. Kenapa? Karena sebenarnya gua ada urusan ya, tapi ya udah nggak apa, tetap gua upload cuma lebih pagi aja sedikit. Yang kedua, kita tidak akan ada DCWT sesi kedua untuk hari ini ya, karena ya, seperti gue bilang tadi ada urusan. Tapi nggak apa ya, namanya juga konsisten walaupun ada urusan ya udah dibikin sedikit lebih pagi aja gitu ya. Tapi sekali lagi DCWT sesi kedua kita tidak ada hari ini ya. Oke, dalam 24 jam terakhir market terjadi koreksi tipis sebesar 0,05% dengan total market cap mencapai di angka 3,43 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, kemarin terjadi corrective movement. Itu kurang lebih sebesar 1% kayaknya. Yes, 1,12% tepatnya ya. Nah, ini terjadi setelah tanggal 27 Mei kemarin, lusa ya, dia membuat suatu pattern bearish pending top ya. Buat yang sudah dengerin DCWT kemarin ya, kemarin kita bahas bahwa Bitcoin mulai membuat pola bearish nih ya. Dan akhirnya benar, terbentuk lower high, terjadi corrective movement. Tapi good newsnya apa? Good newsnya masih ketahan oleh struktur support baru di angka 107.249 ya. Jadi we'll see apakah 107.249 ini bisa nahan sebagai support atau tidak ya. Oke, itu sih mungkin ya untuk di daily ya. Next ya mungkin kalau kita mau bilang struktur lagi ya, ini berarti baru terbentuk kan ya. Jadi ada beberapa struktur baru lagi setelah beberapa hari cenderung ya in no man's land lah disebutnya ya. Ketemu resisten lagi belum, ketemu support lagi belum. Nah, sekarang mulai terbentuk struktur support dan resisten baru ya. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan yang ada di otak kita adalah, Bang, ini efek kemarin dari si Jerome nggak terlalu kerasa ya Bang ya? Kenapa nih? Coba kita cek ya. Nah, jawabannya adalah masih sama. Vibe-nya masih sama ya. Jadi The Fed masih lagi-lagi menyatakan bahwa resiko inflasi dan resesi masih menghantui ya. Nah, jadi keputusannya sih kurang lebih masih sama ya. Ya, masih menahan suku bunga sambil menanti kejelasan lebih lanjut terkait arah inflasi dan pertumbuhan. Dan ya urusan tarif lah menurut gua ya. Inflasi ini kan sekarang sebenarnya under control. If you see CPI, PCE, PPI itu semua under control. Di 2% rendah semualah kurang lebih. Harusnya itu sesuai dengan target the Fed. Nah, tetapi apa? Ya, tetapi tarif masih menjadi satu event yang bisa membuat itu semua tiba-tiba meningkat lagi begitu ya. Nah, resikonya itu masih belum mereda, lagi-lagi dinyatakan oleh The Fed, walaupun tingkat pengangguran mulai meningkat dibandingkan dengan bulan Maret kemarin. Nah, biasanya kan kalau inflasi itu sudah turun ya, sudah di bawah 2%, lalu pengangguran mulai meningkat, biasanya sudah bisa dilakukan ya antara pemberhentian QT atau ya at least interest rate mulai turun sedikit begitu. Nah, alasan dari Jerome adalah karena ya ini inflasinya masih bisa terpicu oleh tarif begitu ya. Ya makanya sekarang doa kita adalah semoga nih urusan tarif si Trump ini bisa cepat beres dengan Uni Eropa maupun dengan China ya. Kalau sampai dua itu beres, udah ketemu kepastian, sudah ketemu nih oke angkanya berapa, deal beres gitu ya. Nah, dan kita udah bisa lihat efek ke marketnya apa. Nah, di situ Jerome kemungkinan besar bisa memberikan kebijakan yang lebih jelas, nggak ngambang terus seperti ini, begitu. Karena ini sudah ngambang selama, wah, ya udah nyaris, udah menuju setengah tahun ini ngambang, begitu. Ya, terakhir kali kita terjadi penurunan interest rate itu di Desember. Ya sekarang ya terus aja seperti ini. Statementnya sama lagi, dan sama lagi. Nah, menurut gue ini penyebab utamanya kenapa tidak terlalu banyak perubahan di market, tidak terlalu banyak gejolak, walaupun ya ada lah ya sepersenan ya, tapi nggak ekstrim. Nah, jawabannya karena itu. Karena apa? Sekali lagi karena ini sudah seperti ini nyaris setengah tahun terus sama ya, kita masih ada resiko inflasi, tarif masih berbahaya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kuncinya tarif. Kalau sampai tarif sudah ada kejelasan ya, nah ini bisa membantu the Fed untuk ya at least lebih jelas mau ngapain gitu. Nah, kalau sampai tarif udah ada kejelasan, market tidak terlalu bergejolak, inflasi juga
cenderung masih sama, the Fed masih belum mau ngapa-ngapain. Nah, di situ kita mungkin boleh mulai bertanya-tanya, apakah the Fed ini sedang bermain politik begitu menjadi oposisi gitu ya. Tapi untuk sekarang masih make sense. Si Jerome menyatakan ini. Dia lagi ya lebih cautious dibanding sebelumnya. Di 2016 kan dia lebih ini ya, lebih gung ho, jebret, hajar, ayo, QE gitu ya. Nah, cuman mungkin sekali lagi dia belajar dari kesalahan. Kalau lo ingat di 2022 ya itu kerasa sekali kan ya hasil dari inflasi yang tercipta karena Jerome begitu ya. Jerome di sini bersikeras di 2020 sampai 2021 inflation is transitory katanya ya. Inflasi ini cuma sebentar aja nanti akan lewat ya. Tahunnya 2022 menyatakan tidak ya, nyaris kena resesi lagi di 2022 ya. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya mungkin sekarang membuat si Jerome jadi lebih hati-hati lagi untuk melakukan monetary policy yang lebih loose begitu. Dia hati-hati lagi nggak mau sampai terulang seperti di 2022 atau lebih tepatnya ya. Mungkin dia mulainya sih dari 2020 sampai 2021, tapi efeknya kerasa di 2022 gitu ya. Oke, itu aja sih ya. Jadi masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Oke, next kita akan geser dulu aja ke untuk di weekly-nya ya. Untuk di weekly-nya BTC sorry bentar. Economic calendar dulu, nyaris lupa. Economic calendar dulu untuk hari ini ya. Udah mumpung soalnya udah fundamental, kita satuin aja ya. Ini hari Kamis. Nah, siap-siap nih. Kita akan keluar GDP, lalu initial jobless claim, and then crude oil inventories ya. Ini dua ini ekstra penting ya. Karena GDP ini yang ngomongin growth dari US, apakah growth-nya akan mandat atau enggak ya? Karena kalau di sini forecast-nya minus 0,3% begitu ya. We'll see apakah sesuai nggak nih ya? Ya kalau sampai GDP-nya melemah lagi, ya ini kan balik lagi ya, artinya melesu ya, ekonomi US melesu. Nah kalau ekonomi melesu, initial jobless claim juga meningkat lagi ya. Nah itu bisa menjadi satu catalyst untuk nekan lagi the Feds begitu, karena ya kan kita sudah tahu ya dual mandate dari the Feds. Dual mandate dari the Feds ini adalah menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan lapangan kerja. Nah, kalau initial jobless claim terus meningkat berarti kan lapangan kerja ya terus ini ya terus berkurang ya. Dan juga otomatis apa namanya? Kalau GDP juga berkurang itu ya growth juga berkurang ya. Nah, ya tinggal ya kalau sampai ini terus sesuai menuju ke arah yang menekan the Feds untuk melakukan ya monetary policy yang lebih loose. Nah, ini nanti by the time sampai sudah ada kejelasan tarif harusnya bisa lebih gampang untuk digerakkan nih QT balance sheet maupun juga interest rate gitu. Ya so we'll see ya. Oke. Balik lagi ke chart. Untuk ke chartnya sendiri kita masuk dulu ke weekly ya. Untuk ke weekly BTC sekarang dalam keadaan yang mirip-mirip kayak di sini nih ya. Mirip-mirip kayak kemarin tanggal 27 Mei di mana ada potensi terbentuk spinning top ya. Nah, kalau sampai terbentuk spinning top kita sudah bahas ya. Spinning top ini seringkali menunjukkan kebingungan di market. Kalau bearish spinning top itu punya potensi terjadi corrective movement gitu ya. Tapi ya baik lagi kita nggak bisa kalau udah spinning top harus koreksi ya nggak juga begitu, karena ada kok contohnya juga ya spinning top dan ternyata ya masih di situ-situ saja ya. Contoh mungkin mana ya di daily kemarin ini kesini nih ya, ini kan spinning top sebenarnya ya tapi masih bisa rally lagi gitu. Jadi jangan sampai gini ya, jangan spinning top itu bukanlah SOP kita untuk nge-short atau nge-long, jangan sampai berpikir seperti itulah intinya ya. Kita hanya melihat indikasinya, ini ada potensi bisa koreksi dulu gitu ya. Dan ya koreksinya sedalam apa kita nggak pernah bisa tahu juga gitu. Nah itu yang serem tuh kadang-kadang ya, dicampurin antara hal yang memang ya fakta ya, spinning top misalkan kayak bearish spinning top itu faktanya memang bukan hal yang bullish begitu. Nah tapi kadang-kadang faktanya dicampurin sama perasaan sedikit, jadi udah nih kita short sampai ke angka tertentu yang ya dia bikin-bikin sendiri. Nah itu yang berbahaya ya, kan lagi-lagi we'll never know sampai kemana. Yang paling aman ya kita cari struktur support terdekat kalau misalkan kayak di sini ya. Ya benar kan, akhirnya ketahan oleh 107.249 gitu ya. Oke, next kita masuk ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini ternyata terjadi ini ya, ada sampai opennya di atas ini jadi ada gap sedikit di sini ya.
Ya ada kemungkinan akan di fill sih gapnya sih ya. Ya tapi intinya apa? Indeks dolar menguat. Jadi indeks dolar menguat dan ya kripto sedikit melemah begitu ya. We'll see apakah dia akan bisa bertahan di atas dari 99,763 atau MA20 ya. Next BTCD. Untuk BTCD hari ini kembali lagi corrective movement setelah reject oleh MA50. Sekarang mendekati ke MA20. Ya untuk balance sheet sendiri kita bisa lihat di sini ya masih sama ya. Data terakhirnya masih turun. Ya kalau gue sih ingetin aja hati-hati jangan sampai kegedean altcoins-nya. 60-40 itu udah paling maksimum. 40% itu udah gede loh ya. 40% dari porto lu keseluruhan tuh udah gede ya. Kalau sampai kita tiba-tiba ya kita berandai-andai nih, misalkan tiba-tiba benar-benar masuk ke altcoin season, tiba-tiba si Bang Jerome, oke, waktunya kita looser monetary policy. Ya ini bukan loser ini ya, bukan pecundang ya. LOOSR, loose. Lebih apa namanya loose tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh apa? Lebih renggang mungkin ya. Ya lebih renggang. Nah itu ya mungkin saja bisa saja terjadi altcoin season. Tetapi faktanya kita nggak pernah tahu kapan kan. Nah kalau seandainya lu udah 60-40 aja ya, tiba-tiba dia drop boom gitu ya, ya udah nggak masalah. Itu 40% udah cukup besar untuk bisa mengkatrol ya, keseluruhan porto lu gitu. Jadi jangan takut gitu. Jangan sampai takut ketinggalan. Yang harus takutin adalah yang seperti kemarin-kemarin di sini ya. Takut lah ya minus 80, minus 90 takut kan. Ya makanya jangan kegedean alts ya. Boleh punya alts. Gue pribadi sekitar 30%-an lah ya. Ya tapi apa? Ya jangan kegedean. Kalau kegedean stres sendiri gitu ya. Oke. Next kita udah sih ya, udah beres kayaknya. Kita aja tinggal langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silakan bisa lagi juga lu tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga apa namanya beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi apa namanya akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 107.249. Artinya apa? Artinya kita bisa limit posisi long di angka 107.249 karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Apabila terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi longnya ya. Nah, pasang limitnya berarti di angka 107.249 ya. Oke.
limit. Oke, sip. Udah keluar si ininya ya, udah tinggal active ordernya lagi jalan ya. Sip. Tinggal TPSL-nya kita add dulu aja. TP-nya berarti di angka 109.000. 109.407. Oke, sip. Masih di sana berarti sekitar ya nyaris 2%-an lah ya, which is oke. Sip, beres. Itu kurang lebih ya. Udah beres, tinggal kita tunggu aja kena atau enggak. Karena bisa aja nggak kena juga begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 107.249, lalu di angka 106.238 dan di 104.944 ya. Itu untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Sebentar. Oke, untuk posisi ini sebenarnya kita juga bisa ya, posisi long ya kalau mau ya. Posisi long berarti retest keduanya tuh di angka 2619 ya. Nah, jadi buat yang mau posisi long juga boleh di sini. Gue udah buka tadi ya, jadi udahlah satu aja ya. Jadi untuk posisi longnya ini target TP-nya sekali lagi di angka 2680,53 ya. Jadi tinggal di limit aja seperti tadi kurang lebih ya setupnya. Next untuk posisi spot. Untuk posisi spotnya ada di angka 2619, lalu di 2592 dan di angka 2464 ya. Itu kurang lebih untuk setup spot dan futures di Ethereum maupun di Bitcoin ya. Nah, next ya gue akan mungkin ada sedikit ujangan lagi untuk para newbies ya. Dalam kondisi seperti ini ya gini, kemarin kan banyak yang bilang nih ini bakal lanjut naik bakal ke 120 tuh, nggak tahu kenapa banyak sekali orang yang teriak-teriak 120 ya, pasti. Nah, nanti dalam kondisi relatif mulai beres seperti ini ya, akan mulai ada yang lagi tebak-tebakan, wah ini BTC akan ke 90 atau ke 100.000 atau ke berapa, akan banyak lagi tebak-tebakan seperti itu ya. Nah, tugas kita apa? Salah satunya adalah jangan sampai kita kena dengan tebak-tebakan itu ya. Jadi santai aja jangan disetresin ya. Kalau udah ada tempat untuk setup ya buka posisinya. Kalau belum ada setup ya jangan dipaksakan, as simple as that ya. Ya udah, itu aja lah mungkin ya wejangannya untuk para newbie. Sekarang kalau gua perhatiin sekarang sudah semakin banyak yang ini nih ya, udah makin banyak tebak-tebakan bearish maupun bullish. Nah, sebisa mungkin ya jangan konsumsi konten tebak-tebakan begitu, karena kalau lu sering dengerin tebak-tebakan ya akan kebawa juga tebak-tebakan juga hasilnya begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.